Hey hey hey, kembali lagi di channel Kabut Films. Werewolf Within tahun 2021. Nah, film ini mengisahkan perjuangan penjaga hutan yang bernama Finn yang baru aja ditugaskan ke desa kecil bernama Beaverfield. Meskipun Finn ini terlihat kurang berpengalaman guys, namun Finn adalah orang yang dapat diandalkan. Namun, tak sampai 1 bulan di desa tersebut, satu persatu dari mereka tewas karena mendapatkan serangan dari sesuatu hal, entah ini hantu ataukah monster. Nah, siapakah dalang di balik penyerangan ini? Apakah Finn dapat bertahan hidup? Penasaran? Langsung simak videonya. Di awal film kita diperlihatkan keadaan di sebuah desa kecil dan ada seorang laki-laki yang masih belum diketahui namanya. Namun tiba-tiba saja laki-laki itu diserang oleh sesuatu yang tidak nampak dan film pun dimulai. Nah, ini dia Finn, seriputan yang baru aja ditugaskan ke desa kecil bernama Beaverfield. Tidak lama kemudian Finn pun sampai di desa tersebut dan dia langsung pergi ke penginapan plus cafe milik perempuan bernama Janine. Nah, ini si Janine sedang berbicara dengan seorang pria yang kita sebut aja Tuan Parker. Di sini Tuan Parker merupakan perwakilan dari perusahaan Midland Gas, kayak perusahaan pipa gitu guys. Tuan Parker ini sedang membujuk Janine serta para penduduk desa untuk menjual tanah milik mereka guna proyek pipa baru milik dia gitu. Melihat kedatangan Finn sebagai serip baru, Janine pun semangat dan menyambutnya dengan membawakan barangnya Finn selagi menunjukkan di mana letak kamar Finn. Karena tiba-tiba kafenya Janine ini ada pelanggan, Janine pun menyuruh seorang perempuan bernama Cecil yang merupakan tukang pos di sana guys untuk menemani Finn. Cecil lalu berkenalan dengan Finn dan Cecil membawakan satu surat untuk Finn. Nah, ternyata surat yang ditunjukkan untuk Finn itu merupakan surat dari Dr. Jen yang berada di kamar 207. Di sana Dr. Jen ini menuliskan kalau dia merasa sedikit terganggu karena perangkap hewan milik Tuan Flynn. Nah, Tuan Flynn ini merupakan pemburu yang ada di desa, guys. Nah, karena merasa semangat sebagai serip baru, Finn pun langsung meminta Cecil untuk mengantarkannya ke rumah Tuan Flynn untuk kayak negur gitu, guys. Mereka berdua pun pergi ke rumah Tuan Flynn. Di perjalanan mereka bertemu dengan penduduk-penduduk desa yang agak-agak aneh guys. Nah, yang pertama mereka itu ketemu dengan pasangan pisang yang gendut bernama Joaquim dan yang kurus bernama Devon. Setelah itu mereka bertemu lagi dengan pasangan yang cewek ini bernama Gwen dan yang cowok bernama Marcus. Nah, mereka ini agak-agak nggak jelas gitu guys ngomongnya. Dan yang terakhir mereka bertemu pasangan suami istri yang cewek bernama Tris dan yang cowok bernama Pete. Dan anjing mereka yang bernama Caci. Mereka lalu semakin dekat dengan kediaman Tuan Flynn. Saat ingin memasuki hutan, Cecil memutuskan tidak ikut karena Cecil takut sama Tuan Flynn. Finn lalu melanjutkan perjalanannya sendirian. Nah, saat sampai di rumah Tuan Flynn, Finn itu dikejutkan dengan Tuan Flynn yang langsung mendorongkan pistol ke arah Finn. Finn lalu menjelaskan keluhan dari Dr. Jen guys. Namun Tuan Flynn ini gak mau denger dan Tuan Flynn langsung mengusir Finn sambil nodongin pistol tuh. Finn pun pulang dengan tergesa-gesa. Cecil yang melihat hal tersebut mengajak Finn untuk bersenang-senang sebentar di dapur hotel milik Janine. Mereka berdua berbincang-bincang, bermain lempar-lempar kapak. Terus Cecil di sini terlihat naksir sama Finn, guys. Dan Cecil ini hampir aja mau mencium Finn. Namun Finn tiba-tiba menerima telepon dan Cecil pun ngambek. Di malam harinya saat hujan salju, tiba-tiba aja listrik di kota mati total. Dan tepat di sana secara bersamaan, Tris ingin membawa Caci jalan-jalan. Nah, saat Caci keluar duluan karena dia mau pipis, tiba-tiba aja ada sesuatu yang menyerang Caci. Dan yang tersisa hanya tali dari leher Caci yang udah terputus. Tris pun histeris. Semua orang termasuk Dr. Jen lalu berkumpul di kafe milik Janine. Karena dirasa aneh, Finn pun memutuskan untuk menyelidiki hal tersebut. Nah, Finn pun melihat generator di desa yang sengaja dihancurkan, guys. Dan anehnya lagi, bentuknya itu seperti cakaran dari makhluk buas. Nah, dan tepat di dekat generator, Finn menemukan mayat seseorang. Finn lalu bergegas kembali dan menceritakan hal yang dia temukan. Nah, dan mayat tersebut ternyata adalah suami Janine yang terlihat di awal film, guys. Dan suami Janine ini ternyata bernama Tuan Dev. Dr. Jen lalu mengambil sampel bulu dari mayat Tuan Dev untuk diselidiki penyebab kematiannya. Mereka semua berkumpul kembali dan berbincang tentang hal ini. Hey,
'cause I love fighting. I have an idea. Nah, pada akhirnya Finn dan Cecil memutuskan untuk mendatangi Tuan Flynn, bukan karena mereka curiga sama Tuan Flynn, tapi karena mereka ingin minta bantuan ke Tuan Flynn supaya menemukan dan membunuh orang yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Saat menuju rumah Tuan Flynn, Cecil itu masih agak-agak ngambek gitu guys, karena ciumannya yang ditolak. Gak seberapa lama mereka pun sampai di rumah Tuan Flynn. Mereka berbincang, Finn pun meminta ke Tuan Flynn untuk menemukan makhluk yang mengacau dan membunuhnya. Namun di tengah perbincangan, ternyata Cecil itu menemukan kalung caci di rumah Tuan Flynn. Nah, mereka pun panik dan mereka pun bergegas kembali ke hotel milik Janine. Please don't. Di hotel dengan gugup, Cecil bilang kalau Tuan Flynn itu yang membunuh Caci. Keadaan menjadi semakin tegang. Tak lama setelah itu, Dr. Jane bilang ke Janine kalau hal yang menyerang mereka itu bukanlah manusia. Sementara itu, di lain tempat, mereka semua memutuskan untuk menginap di hotel Janine demi keselamatan mereka semua. Mereka lalu mengunci pintu dan jendela serta mereka dibekali dengan pistol tangan. Semuanya kembali tidur, namun saat tengah malam tiba-tiba aja ada sesuatu yang masuk ke kamar Trish dan suaminya Pete. Dan secara tiba-tiba Pete mendapatkan serangan dan menyebabkan pergelangan tangannya putus. Dr. Jane lagi-lagi datang dan mengambil sampel bulu yang sama, guys. Dr. Jane kembali meneliti dan yang lain mengobati luka Pete. Nah, saat semuanya sedang panik di ruangan Dr. Jane, ternyata dia telah mengetahui makhluk apa yang telah menyerang mereka. Finn dan yang lain pun berusaha untuk menemui Dr. Jane, namun pintu kamar Dr. Jane itu terkunci. Dan dari dalam, Dr. Jane menembaki mereka semua, namun tidak ada yang kena. Dr. Jane bilang pelakunya bukanlah Tuan Flynn, namun bisa saja salah satu dari mereka. Dan Dr. Jane akhirnya bilang kalau makhluk itu adalah werewolf atau manusia serigala, guys. Karena pintu kamar Dr. Jane tidak terbuka, Tuan Parker memutuskan untuk masuk ke kamar Dr. Jane lewat pintu samping. Nah, tiba-tiba aja terdengar suara kekacauan dari dalam kamar Dr. Jane. Pintu akhirnya terbuka dan Tuan Parker bilang kalau Dr. Jane memutuskan untuk bunuh diri. Setelah kejadian tersebut, mereka kembali berbincang dan berkumpul, namun di sini mereka itu seperti curiga satu sama lain. Finn lalu berusaha untuk menenangkan mereka semua, namun hal tersebut tidak berhasil. Dan pada akhirnya mereka semua memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing karena nggak percaya satu sama lain lagi gitu guys. Jadi yang tersisa di hotel milik Janine itu cuma 3 orang, yaitu Finn, Cecil, sama Janine. Karena Janine terlihat masih terguncang, Finn lalu menyuruh Janine untuk ke kamarnya dan mengunci semua pintu serta jendela. Gak lama kemudian, dari kejauhan, Finn dan Cecil melihat Tuan Parker telah dibekali dengan berbagai macam senjata. Mereka pun mengecek hal tersebut dan ternyata Tuan Parker ini telah bersiap-siap memburu werewolf yang merupakan salah satu dari mereka. Setelah itu satu persatu dari mereka pun tewas karena mendapatkan serangan dari Tuan Parker yang curiga kalau mereka itu werewolf. Nah, jadi Tuan Parker ini terlihat curiga dengan Cecil. Tuan Parker lalu menangkap Cecil dan Finn pun menyelamatkan Cecil, namun dia harus tertusuk di bagian perut, guys. Nah, saat Cecil tengah mencari obat untuk lukanya Finn itu tiba-tiba aja kepikiran mau masuk ke kamar Cecil. Dan setelah satu persatu dari mereka tewas, disinilah semua kebenaran terungkap. Ternyata Cecil itu adalah werewolf yang asli, guys. Cecil itu sebenarnya bukan tukang pos yang ada di desa tersebut, namun ternyata Cecil itu telah memakan tukang pos yang asli dan mengambil pakaian milik tukang pos tersebut. Cecil juga yang telah memakan Caci, memakan suaminya Janine, dan memakan tangannya Pete. Ya, karena udah ketahuan, Cecil pun berubah langsung menjadi werewolf dan menyerang Finn. Tapi untungnya dari belakang, Tuan Flynn datang dan langsung memukul kepala Cecil dengan menggunakan skop. Nah, tak seberapa lama, tak sampai 2 detik, Cecil ini kembali bangkit dan langsung menyerang Tuan Flynn. Setelah menyerang Tuan Flynn, Cecil ini menyerang Finn lagi. Namun karena kehebatannya, Finn langsung menancapkan kayu ke leher Cecil dan Cecil kembali tumbang. Finn langsung menolong Tuan Flynn yang ternyata cuman pingsan gitu guys. Nah, saat mereka ini tengah berbincang-bincang lega gitu guys, dari belakang ini Cecil kembali bangkit dan ingin menyerang mereka lagi. Dan untungnya Janine yang masih hidup memanah tepat ke arah Cecil dan film pun selesai.